Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Rahmadahani dengan NIM 372022-028. Saya akan menjelaskan tentang identitas nasional Indonesia. Apa sih identitas nasional Indonesia? Yuk simak terus videonya sampai akhir. Penting bagi kita untuk mengetahui identitas nasional Indonesia. Namun, selain itu kita harus memahami pengertian, faktor-faktor, dan jenis-jenis identitas nasional. Yuk ikutin terus videonya. Setiap negara memiliki identitas yang berbeda-beda. Contohnya di negara Indonesia memiliki identitas nasional yaitu bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan burung Garuda, Pancasila, dan lain-lain. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, visi, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dari jati diri suatu bangsa. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas, yaitu satu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Dari banyaknya simbol-simbol kenegaraan, Pancasila menjadi ciri khas untuk berbangsa Indonesia itu sendiri. Tanpa Pancasila, negara dan bangsa ini ibaratkan kapal tanpa kompas yang tengah berlayar di samudra luas tanpa tujuan jelas. Dalam buku Cita-Cita Negara Pancasila oleh Sulastomo membahas tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip dasar Pancasila serta pengalaman Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Sekarang saya akan membahas pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebagian negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang akuliasasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Pada dasarnya, untuk bisa mempertahankan identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah melalui penanaman nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa.
Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan budaya bangsa Indonesia. Kedua yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Keenam, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah terus ratusan tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah ada sejak lama. Terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa yang banyak, tentunya budaya di Indonesia juga menjemuk. Budaya yang menjemuk ini menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional. Budaya yang beragam ini merupakan identitas dari nenek moyang terdahulu. Bahasa juga menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Keberagaman suku dan budaya menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia memiliki keberagaman bahasa. Lalu, bagaimana cara bangsa Indonesia bersatu walaupun menggunakan bahasa daerah yang beragam? Hal ini karena bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa nasional, sehingga masyarakat Indonesia tetap bisa hidup harmonis dan bersatu dengan bahasa Indonesia. Selain suku, budaya, dan bahasa, agama yang menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional Indonesia. Dari unsur-unsur pembentukan identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu 1. Identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu fondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya menuju pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila sudah membuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam Identitas Nasional Indonesia adalah UUD 1945. Di dalam UUD 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan selain UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya dalam penciptaan dari Pancasila sebagai lambang negara memiliki proses yang panjang
serta perdebatan. Yang ketiga yaitu identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Masih ada lagi fungsi identitas nasional. Adapun fungsi dari identitas nasional dibagi menjadi 3, yaitu sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Yang kedua, sebagai landasan negara. Setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Yang ketiga, sebagai karakteristik negara, bangsa, dan pembeda dari bangsa lain. Fungsi ketiga dari identitas nasional yang ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati diri dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Karakteristik identitas nasional. Identitas nasional yang ada di Indonesia juga memiliki beberapa ciri yang bisa diketahui. Karakteristik identitas nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keinginan untuk merdeka. Semua masyarakat Indonesia pastinya mengetahui bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Bahkan penjajahan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, hingga menimbulkan beberapa perbudakan dan kerja paksa di banyak tempat. Dengan alasan untuk merdeka, maka semua bangsa Indonesia berusaha untuk melawan semua penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Yang kedua, persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau pasti memiliki adat, kebudayaan, bahasa, dan tradisinya masing-masing, sehingga setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai setiap perbedaan tersebut. Selanjutnya, unsur identitas nasional Indonesia. Yang pertama yaitu bendera Indonesia. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja. Kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya Hari Sumpah Pemuda. Namun, ketika pemerintahan kolonialisme, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Akhirnya, bendera merah putih menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Seiring waktu, bahasa ini selalu berkembang dan mengalami perubahan. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ketiga yaitu lambang negara Indonesia. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatukan rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Panitia Lencana Negara yang diketahui Sultan Hamid. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. Yang keempat yaitu semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari Kitab Sutasoma dari MPU Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan Indonesia
yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Yang kelima yaitu lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pada pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Yang keenam, dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Yang ketujuh, Konstitusi Negara Indonesia menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Pada buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024 berisi secara lengkap Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1 sampai 5 serta penjelasan lengkapnya dengan di amandemen. Proses dan perubahan amandemen susunan Kabinet Indonesia menuju 2019-2024, profil Kementerian Kabinet Indonesia Maju, lembaga setingkat menteri. 8. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Yang kesembilan, sistem Indonesia. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia adalah sistem demokrasi dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Makna atau arti Pancasila adalah kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, etika yang telah melahirkannya. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, itu pula para pendiri negara dengan jenius menyiapkan sistem ketenagaraan NKRI sebagai sistem sendiri. Yang terakhir adalah contoh identitas nasional, yaitu 1. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Yang kedua, bendera merah putih merupakan bendera melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Yang ketiga, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Yang kelima, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia.